Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari pembuatan program virtual assistant. Saya sendiri Muhammad Rafif, NIM 19112726 dari kelas 19 IF2. Dan rekan saya Yosi Amelia Prastika dengan NIM 19112725 dari kelas Informatika 02. Virtual Assistant. Program yang kami buat adalah Virtual Assistant. Program ini kami buat dengan menggunakan algoritma string matching. Program ini dapat menjawab sebuah perintah yang diberikan sesuai dengan apa yang sudah diinputkan di skripnya. Algoritma string matching atau pencocokan string merupakan salah satu dari metode pencarian yang paling populer. Dalam metode ini menggunakan dua hal, yaitu teks yang dijadikan tempat pencarian dan sebuah pola yang dicari pada teks. Pengimplementasian algoritma string matching menggunakan dua algoritma di dalamnya, yaitu ada algoritma Kuhn-Morris-Pratt dan algoritma Boyer-Moore. Algoritma Kuhn-Morris-Pratt biasa disebut juga algoritma KMP, yang melakukan pengecekan dari kiri ke kanan dengan melakukan penggeseran pengecekan string yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan brute force. Algoritma KMP dalam melakukan pengecekan dengan cara menggeser posisi dengan menggunakan prefix terbesar dari pola yang menggunakan sufiks dari pola tersebut sebagai acuan untuk mengetahui jarak yang paling jauh untuk menggeser pengecekan pola. Pada dasarnya, algoritma KMP berusaha untuk membuang pengecekan yang percuma dan bisa dipastikan salah, sehingga pengecekan tersebut bisa dilewati saja dan akan berjalan lebih cepat. Proses penggeseran pada algoritma KMP disebut fungsi pinggiran yang mengimplementasikan perhitungan pergeseran yang membuat algoritma KMP menjadi algoritma pencocokan string yang lebih cepat dan efisien, karena tidak pernah melakukan backtrack ketika pencarian. Algoritma Boyer-Moore adalah algoritma yang memiliki pendekatan yang berbeda dengan dua algoritma sebelumnya. Algoritma Boyer-Moore melakukan pencarian dengan secara mundur dari kanan ke kiri, yang biasa disebut dengan looking glass technique. Algoritma Boyer-Moore menggunakan karakter jump technique yang digunakan berdasarkan kemunculan karakter teks yang salah ketika dilakukan pengecekan dengan salah satu huruf pada pola untuk kemudian menyesuaikan posisi pola agar sesuai dengan karakter tersebut. Keunggulan dari algoritma Boyer-Moore adalah ketika teks yang digunakan memiliki variasi alfabet yang sangat tinggi. Cara kerja dari algoritma string matching. Yang pertama, algoritma KMP. Dalam implementasi algoritma KMP menggunakan dua fungsi. Yang pertama, KMP match yang berguna untuk mencocokkan pola dan teks. Dan yang kedua adalah fungsi compute fail yang merupakan algoritma yang digunakan untuk menghitung fungsi pinggiran.
yang akan membantu dalam menentukan perpindahan posisi teks dan pola. Yang kedua, algoritma Boyer-Moore. Algoritma Boyer-Moore juga menggunakan dua fungsi, yaitu BM-match dan E yang berguna untuk mencocokkan pola dengan teks, dan yang kedua fungsi Build Plus yang merupakan algoritma untuk mencari kemunculan terakhir dari sebuah karakter yang akan membantu proses jam karakter. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pemrograman. Pemrograman sendiri dibuat dengan menggunakan program dari Python. Kita lihat dari programnya sendiri dari line 1, dari from give import text sampai line 16 from fill import itu digunakan untuk mengimport beberapa library yang digunakan untuk merekam dan menghubungkan dengan Google Voice. Selanjutnya ada perintah print, itu buat memunculkan say something saat program dijalankan atau didemokan. Dari speaker sendiri itu untuk memunculkan suara dari Google Voice-nya itu sendiri. Terus dari dev record audio itu subprogram yang digunakan untuk menangkap suara atau merekam suara menggunakan mikrofon. Sistem ini juga bertanya menggunakan Google Voice. Terus dari programnya sendiri, dari print, recognizer voice, terus ada print of something went wrong jika ada kesalahan. Selanjutnya ada subprogram dev voice. Itu di subprogram yang digunakan untuk merecord suara dari Google yang diucapkan oleh sistem, lalu menghapusnya. Jadi audio dari sistem itu sendiri hanya bersifat sementara. Terus ada subprogram dev response. Subprogram dev response itu digunakan untuk memberikan atau membuat sebuah perintah untuk bagaimana respon dari sistem untuk menjawab dari pertanyaan yang diberikan dari orang atau yang memakai program ini sendiri. Selanjutnya ada time slip. Itu buat jangka waktunya. Terus bila kita bakal memulai demo programnya sendiri, langsung bakal ditanyakan pertanyaan how can I help you. Selanjutnya, lalu suara yang diterima melalui mikrofon yang diucapkan oleh orang itu sendiri yang menggunakan program ini bakal diolah atau diubah menjadi sebuah data. Apakah sama dengan perintah yang sudah dibuat di sistem atau enggak? Jika tidak, ya tidak sesuai, bakal memunculkan kata oops, something went wrong-nya. Terus juga kalau misalnya pengucapan, pelafalan juga bakal mempengaruhi pengucapannya itu sendiri. Terus dari dev response itu untuk memberikan program memberikan perintah, atau ya kita bakal input perintah itu sendiri, bisa menambahkannya sendiri atau menghapusnya sendiri. Jadi kita bisa memprogram itu sebanyak apapun. Ya, terima kasih. Selanjutnya demo program akan dilanjutkan oleh Yosi. Jadi di sini saya akan mendemokan hasil dari pekerjaan kami. Karena di sini kami hanya menginputkan search dan find location dan tentunya exit untuk mengakhiri sebuah program. Jadi langsung saja kita coba run, tapi sebelumnya dalam pelafalan harus
benar, jadi saya harus dibantu dengan Google Translate agar terbaca oleh sistemnya. Jadi yang pertama akan mencoba untuk search. How can I help you? Search. Oops, something went wrong. Search. What do you want to search for? Forest. Here is what I found, florist. Oops, something went wrong. Jadi untuk yang pertama kita mencari sebuah florist, maka jika terdengar oleh sistemnya akan langsung masuk ke browser dan menampilkan tentang florist. Kelemahan di sini adalah sistem masih kurang untuk mendengarkan dengan jelas, jadi pasti akan terjadi something went wrong karena sistem kurang mengerti apa yang diomongin. Untuk yang kedua, saya akan mencoba untuk find location. Find location. Oops, something went wrong. Find location. Oops, something went wrong. Find location. Oops, something went wrong. How can I help you? Find location. Oops, something went wrong. Find location. What is the location? Oops, something went wrong. Here is location. Oops, something went wrong. Jadi sama halnya dengan yang pertama, ketika sistem sudah mendengar apa yang diinginkan oleh pengguna, maka akan langsung muncul ke browser. Karena di sini mencari lokasi, maka ditampilkan Google Maps. Jadi yang ketiga dan yang terakhir itu exit. Oops, something went wrong. Exit. Exit. Thanks, have a good day. Jadi seperti itu kurang lebih untuk demo dari sistem ini. Sekian dari kami setelah penjelasan tentang algoritma yang dipakai, terus program yang dipakai, terus codingannya, terus demonya udah, walaupun tadi banyak kendala karena pelafalannya emang susah, kelemahan dari programnya itu sendiri.
dari kami mohon maaf karena baru sampai saat ini, karena waktu yang cukup dekat. Terus sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.